tapi luar biasa menarik. Bagaimana manusia purba bisa sampai ke Indonesia? Sebelum kita memulai cerita, kalau kamu menyukai kisah-kisah seperti ini, aku punya satu permintaan kecil. Channel ini masih benar-benar baru, dan setiap subscribe, like, serta komentar yang kamu berikan sangat berarti untuk membantu channel ini terus berkembang. Dukungan kecil darimu akan membuat lebih banyak cerita sejarah yang menenangkan bisa hadir setiap malam. Bayangkan dunia sekitar 100.000 tahun yang lalu. Bumi yang kita kenal saat ini terlihat sangat berbeda. Udara lebih dingin. Di belahan bumi utara, hamparan es raksasa menutupi wilayah yang sekarang menjadi Eropa, Kanada, dan sebagian Asia. Begitu banyak air laut berubah menjadi es, hingga permukaan laut turun puluhan bahkan lebih dari 100 meter dibandingkan sekarang. Akibatnya, banyak daratan yang hari ini terpisah oleh laut, dahulu justru saling menyambung. Jika kita berdiri pada masa itu dan melihat ke arah selatan Asia, kita tidak akan menemukan gugusan pulau Indonesia seperti sekarang. Yang terlihat justru sebuah daratan luas. Pulau Sumatera masih menyatu dengan semenanjung Malaya. Pulau Jawa tersambung dengan daratan Asia. Kalimantan juga belum dipisahkan oleh laut. Semua wilayah itu membentuk sebuah daratan raksasa yang oleh para ilmuwan disebut paparan Sunda. Bayangkan, seperti sebuah padang rumput yang sangat luas, dihiasi sungai-sungai besar, hutan lebat, rawa, dan sabana yang membentang tanpa akhir. Di sanalah berbagai hewan besar hidup bebas. Gajah purba, badak, banteng liar, harimau, rusa, kerbau liar, dan tentu saja manusia purba. Mereka bukan manusia yang hidup di kota. Mereka tidak mengenal rumah permanen, tidak mengenal pertanian, tidak memiliki kendaraan. Namun mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih penting. Rasa ingin tahu dan kemampuan bertahan hidup. Mereka hidup mengikuti alam. Ketika makanan habis di suatu tempat, mereka berjalan. Ketika musim berubah, mereka berpindah. Ketika kawanan hewan bermigrasi, mereka ikut mengikutinya. Perjalanan mereka bukan karena ingin menemukan Indonesia. Bahkan mereka tidak tahu tempat bernama Indonesia akan ada puluhan ribu tahun kemudian. Mereka hanya mencari kehidupan. Mungkin ada satu pertanyaan yang sejak tadi muncul di benak kita. Jika manusia pertama bukan berasal dari Indonesia, lalu sebenarnya dari mana mereka datang? Menurut penelitian para ilmuwan, nenek moyang manusia modern atau Homo sapiens berasal dari benua Afrika sekitar 200.000 hingga 300.000 tahun yang lalu. Pada masa itu, Afrika dipenuhi padang rumput luas, sungai-sungai besar, dan berbagai jenis hewan liar. Di sanalah manusia modern pertama berkembang. Namun, bumi selalu berubah. Perubahan iklim membuat sebagian wilayah menjadi lebih kering, sementara wilayah lain menjadi lebih subur. Kawanan hewan yang selama ini menjadi sumber makanan mulai berpindah mengikuti musim. Dan seperti yang selalu mereka lakukan, manusia ikut mengikuti jejak hewan-hewan tersebut. Tidak ada
ada seorang pun yang berkata, "Mari kita pergi ke Indonesia." Mereka bahkan tidak mengetahui bahwa tempat seperti Indonesia ada. Yang mereka tahu hanyalah satu hal. Di depan sana mungkin ada air. Di depan sana mungkin ada makanan. Dan selama masih ada harapan untuk bertahan hidup, perjalanan harus terus dilanjutkan. Mereka berjalan perlahan selama ribuan tahun, melewati wilayah yang kini menjadi Timur Tengah, India, Myanmar, Thailand, hingga akhirnya mencapai daratan Asia Tenggara. Pada masa itu, permukaan laut jauh lebih rendah daripada sekarang karena sebagian besar air laut membeku menjadi lapisan es raksasa di kutub bumi. Akibatnya, Sumatera, Jawa, dan Kalimantan masih menyatu dengan daratan Asia dalam sebuah wilayah luas yang kini dikenal sebagai Paparan Sunda. Bayangkan sebuah padang rumput yang sangat luas, dipotong oleh sungai-sungai besar yang airnya jernih. Di kejauhan tampak hutan tropis yang lebat. Udara hangat mulai menggantikan udara dingin yang mereka rasakan selama perjalanan dari utara. Bagi manusia purba, tanah baru ini tampak penuh harapan. Namun harapan saja tidak cukup. Mereka tetap harus bertahan hidup. Hari pertama mereka di tanah Nusantara mungkin tidak berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Begitu matahari terbit, mereka mulai mencari air terlebih dahulu. Air adalah sumber kehidupan. Mereka biasanya mengikuti aliran sungai, karena di sanalah hewan-hewan juga datang untuk minum. Sungai bukan hanya tempat mengambil air, tetapi juga tempat mencari ikan, kerang air tawar, kepiting kecil, bahkan kura-kura yang bisa menjadi sumber makanan. Setelah kebutuhan air terpenuhi, mereka mulai mencari makanan. Laki-laki dewasa biasanya bekerja sama memburu hewan. Mereka belum mengenal busur panah seperti yang digunakan manusia pada masa-masa berikutnya. Senjata mereka masih sangat sederhana, berupa tombak kayu dengan ujung yang diruncingkan menggunakan batu tajam, atau kapak batu yang diikat dengan serat tumbuhan. Mereka tidak memburu hewan besar setiap hari. Memburu gajah purba atau banteng liar sangat berbahaya. Satu kesalahan kecil bisa berarti kehilangan nyawa. Karena itu, lebih sering mereka mengejar rusa, babi hutan, kijang, kura-kura, biawak, burung, atau hewan-hewan kecil yang lebih mudah ditangkap. Sementara itu, perempuan, anak-anak, dan orang tua biasanya mengumpulkan makanan yang tersedia di alam. Buah-buahan liar, umbi-umbian, daun muda, jamur yang aman dimakan, madu dari sarang lebah, telur burung, biji-bijian. Kadang mereka juga memungut kerang di tepi pantai atau siput di sekitar sungai. Semua makanan itu dikumpulkan bersama-sama, bukan untuk satu orang, melainkan untuk seluruh kelompok. Mereka hidup dalam kebersamaan. Jika satu orang mendapat makanan, semua orang ikut makan. Karena mereka tahu, suatu hari nanti mungkin giliran orang lain yang beruntung menemukan makanan. Menjelang sore, mereka mulai kembali ke tempat beristirahat. Mereka belum membangun rumah permanen. Kadang mereka berlindung di mulut gua yang kering. Kadang mereka membuat tempat berteduh sederhana dari ranting pohon, daun-daun besar, dan rerumputan.
terpenting cukup untuk melindungi mereka dari hujan dan angin malam. Salah satu penemuan terpenting dalam kehidupan manusia saat itu adalah api. Api bukan hanya untuk menghangatkan tubuh. Api membuat daging menjadi lebih mudah dimakan dan lebih aman dari kuman. Api membantu mengusir hewan buas yang berkeliaran di malam hari. Dan mungkin yang paling penting, api menjadi pusat kehidupan mereka. Di sekeliling api itulah mereka berkumpul, berbagi makanan, merawat anak-anak, mengobati anggota kelompok yang terluka. Mungkin juga saling bercerita menggunakan bahasa yang masih sangat sederhana. Malam di Nusantara ribuan tahun lalu tentu sangat gelap. Tidak ada cahaya kota, tidak ada suara kendaraan. Yang terdengar hanyalah desir angin, suara katak dari rawa, jangkrik yang bernyanyi tanpa henti, dan sesekali raungan harimau atau lolongan hewan liar dari kejauhan. Setiap malam mereka harus bergantian berjaga. Sementara sebagian anggota kelompok tidur, beberapa orang tetap terbangun untuk menjaga api agar tidak padam dan mengawasi jika ada pemangsa mendekat. Kehidupan mereka memang keras, namun perlahan mereka mulai mengenali tanah baru ini. Mereka menghafal musim buah. Mereka tahu sungai mana yang penuh ikan. Mereka mengenali pohon mana yang menghasilkan makanan. Mereka belajar jejak-jejak hewan. Mereka mulai memahami kapan hujan akan datang, hanya dengan melihat awan atau merasakan arah angin. Sedikit demi sedikit, alam Nusantara tidak lagi terasa asing. Ia berubah menjadi rumah. Beribu-ribu tahun kemudian, jumlah manusia di kepulauan ini semakin banyak. Mereka mulai tinggal lebih lama di satu tempat yang memiliki sumber air melimpah. Anak-anak lahir, tumbuh dewasa, memiliki keluarga sendiri. Kelompok-kelompok kecil perlahan berkembang menjadi permukiman sederhana. Lalu, sekitar 4.000 tahun yang lalu, datanglah gelombang manusia lain yang dikenal sebagai bangsa Austronesia. Mereka diperkirakan berasal dari wilayah yang kini menjadi Taiwan, lalu berlayar melalui Filipina menuju Nusantara menggunakan perahu-perahu yang jauh lebih maju. Mereka membawa pengetahuan baru. Mereka sudah mengenal bercocok tanam, menanam padi dan umbi-umbian, beternak hewan, membuat tembikar, menenun kain sederhana, serta membuat perahu yang mampu berlayar lebih jauh. Penduduk yang telah lebih dahulu tinggal di Nusantara kemudian berbaur dengan para pendatang ini. Mereka saling bertukar pengetahuan. Dari kehidupan yang semula selalu berpindah-pindah, perlahan manusia mulai menetap. Sawah mulai dibuka. Desa-desa mulai berdiri. Perdagangan antar pulau mulai ramai. Perahu membawa garam, rempah-rempah, kayu, damar, dan hasil hutan ke berbagai tempat. Berabad-abad kemudian, datang para pedagang dari India dan Tiongkok. Mereka tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga tulisan, agama, ilmu pemerintahan, dan kebudayaan baru. Dari desa berkembang menjadi kota. Dari kota lahirlah kerajaan-kerajaan awal seperti Kutai dan Tarumanegara. Lalu muncul Sriwijaya yang menguasai jalur perdagangan laut Asia Tenggara. Kemudian Singhasari. Dan akhirnya pada tahun 1293,
berdirilah Majapahit yang kelak menjadi salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara. Semua itu tidak terjadi dalam satu malam, tidak juga dalam satu abad. Perjalanan menuju Majapahit memerlukan puluhan ribu tahun perkembangan manusia. Dimulai dari sekelompok kecil pengembara yang hanya membawa tombak kayu, berjalan mencari air dan makanan, hingga akhirnya keturunan mereka mampu membangun pelabuhan, kota, candi, sistem pemerintahan, dan kerajaan besar yang namanya masih dikenang sampai sekarang. Sulit membayangkan bahwa semua kisah besar itu berawal dari langkah-langkah kecil manusia yang hanya ingin bertahan hidup. Mereka tidak pernah tahu bahwa ribuan tahun kemudian anak cucu mereka akan menyebut tanah ini sebagai Indonesia. Namun tanpa keberanian mereka menyeberangi hutan, mengikuti sungai, menghadapi binatang buas, dan bertahan hidup di alam yang keras, sejarah Nusantara mungkin akan berjalan dengan cara yang sangat berbeda. Dan mungkin malam ini, ketika kita memandang langit yang sama, kita sedang melihat langit yang dahulu juga menemani perjalanan panjang nenek moyang kita saat pertama kali menginjakkan kaki di tanah yang kini kita sebut rumah. Mungkin kisah manusia purba ini terdengar sangat jauh dari kehidupan kita sekarang. Namun jika kita merenungkannya dengan tenang, ada banyak pelajaran yang masih relevan hingga hari ini. Yang pertama adalah bahwa perjalanan besar hampir tidak pernah dimulai dengan langkah yang besar. Manusia purba tidak pernah berkata, "Hari ini aku akan berjalan ribuan kilometer hingga mencapai Nusantara." Mereka hanya memikirkan satu hari ke depan, mencari makanan, melindungi keluarga, menemukan tempat yang lebih aman. Tetapi langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten selama bertahun-tahun, bahkan selama banyak generasi, akhirnya mengubah sejarah dunia. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kadang kita merasa tujuan hidup terlalu jauh, mimpi terasa terlalu tinggi, perubahan terasa terlalu sulit. Namun sejarah mengajarkan bahwa kemajuan seringkali lahir dari hal-hal sederhana yang dilakukan berulang-ulang. Pelajaran kedua ada tentang keberanian menghadapi sesuatu yang belum diketahui. Manusia purba berjalan menuju tempat yang belum pernah mereka lihat. Mereka tidak memiliki peta, tidak memiliki kompas, tidak tahu apa yang menunggu di depan. Tetapi mereka tetap melangkah, karena berarti kehilangan kesempatan untuk bertahan hidup. Dalam hidup kita, seringkali ketakutan muncul sebelum kita mencoba. Padahal masa depan memang tidak pernah bisa dipastikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah mempersiapkan diri sebaik mungkin, lalu melangkah dengan penuh harapan. Pelajaran ketiga adalah pentingnya hidup selaras dengan alam. Selama sebagian besar sejarah manusia, alam bukanlah sesuatu yang harus ditaklukkan. Alam adalah rumah, guru, dan sumber kehidupan. Manusia purba bertahan karena mereka belajar menghormati hutan, sungai, cuaca, dan hewan-hewan di sekitarnya. Semakin kita memahami alam, semakin kita menyadari bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari kehidupan yang jauh lebih besar. Dan pelajaran terakhir, mungkin yang paling indah. Kita semua adalah hasil dari perjalanan yang sangat panjang. Ribuan generasi sebelum kita pernah berjalan, berjuang, dan bertahan hidup agar kehidupan terus berlanjut, hingga akhirnya kita bisa berada di sini malam ini. Mungkin hari ini terasa berat, mungkin ada masalah yang belum selesai, mungkin ada mimpi yang belum tercapai. Tetapi ingatlah, darah yang mengalir dalam diri kita berasal dari para penyintas yang berhasil melewati zaman es, hutan lebat, perjalanan panjang, dan berbagai perubahan dunia.
setiap manusia. Semoga malam ini kita belajar untuk lebih sabar terhadap perjalanan hidup kita sendiri. Karena seperti kisah manusia purba menuju Nusantara, setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini mungkin sedang membawa kita menuju masa depan yang belum bisa kita bayangkan. Terima kasih telah menemani perjalanan sejarah malam ini. Selamat beristirahat, semoga tidurmu nyenyak, pikiranmu tenang, dan esok hari menyambutmu dengan harapan yang baru. Sampai bertemu di kisah sebelum tidur berikutnya.